Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maulinda dengan NIM F1051211028 dari kelas A2, yaitu merupakan mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal elektronika dasar 1, yang mana perhatikan gambar rangkaian elektronika berikut. Nah, ada dua buah gambar rangkaian elektronika yang terdiri dari dua sumber tegangan, yaitu 10 volt dan 20 volt. Dan ada tiga hambatan, yaitu R1 10 ohm, R2 40 ohm, dan R3 20 ohm. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan menggunakan metode yang pertama Thevenin, yang kedua Norton, yang ketiga node voltage, dan yang keempat yaitu loop. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai Thevenin. Nah, dalam menyelesaikan atau menjelaskan soal sebelumnya tadi menggunakan Thevenin ini, maka ada beberapa cara. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai hambatan Theveninnya. Nah, nilai hambatan Thevenin ini atau RTH-nya, kemudian kita mencari arus Thevenin atau ITH-nya, dan yang ketiga yaitu mencari tegangan Thevenin atau F Thevenin, dan yang terakhir yaitu mencari arus pengganti. Nah, caranya seperti berikut. Seperti diketahui pada gambar, ada R1 dengan nilai 10 ohm, R2 dengan nilai 40 ohm, dan R3 dengan nilai 20 ohm. Dan untuk tegangannya F1 sama dengan 10 volt, dan tegangan F2 yaitu 20 volt. Nah, yang pertama tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita mencari nilai hambatan Theveninnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari nilai hambatan? Seperti ini, kita memutuskan salah satu hambatan. Pada rangkaian seperti pada gambar saya di sini, saya memutuskan di hambatan R2. Yaitu nilai di titik A dan nilai di titik B. Nah, setelah kita memutuskan salah satu rangkaian, kita mencari nilai R Thevenin ini. Nah, kita tahu kalau R1 dengan R3 ini merupakan rangkaian paralel yang dimana kita dapat mencarinya, yaitu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. Nah, kita memasukkan saja langsung nilai yang ada, yang mana R1 yaitu 10 ohm, dikali R3 yaitu 20 ohm, per R1 10 ohm ditambah R3 20 ohm, yaitu 200 ohm per 30 ohm. Jadi hasilnya yaitu 6,6 ohm. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai hambatan atau R Theveninnya, langkah kedua tadi kita mencari I Thevenin. Kita sebenarnya bisa menggunakan dua cara, yaitu
kita bisa menggunakan dari tegangan terkecil atau F1 ke F2 atau F2 ke kita bisa menggunakan dari tegangan terkecil atau V1 ke V2 atau V2 ke V1. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satunya saja, yaitu dari tegangan yang terbesar ke tegangan yang terkecil, di mana tekanan terbesarnya yaitu 20 volt dan tegangan terkecilnya 10 volt. Caranya yaitu V2 dikurang V1 per R1 ditambah R3. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu V2 sama dengan 20 volt dikurang V1 sama dengan 10 volt per R1 sama dengan 10 ohm ditambah R3 sama dengan 20 ohm. Maka 20 volt dikurang 10 volt sama dengan 10 volt per 10 ohm ditambah 20 ohm sama dengan 30 ohm. Nah, maka kita menghasilkan I definitnya 0,3 ampere. Nah, kita sudah mencari R definite, kita sudah mencari I definite. Kemudian kita mencari tegangan definite. Nah, untuk tegangan definite ini kita juga bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan dari V definite 1 atau dari sumber tegangan 1. Ini yaitu V1 ditambah I definite dikali R1, yang mana nilainya V1 sama dengan 10 volt ditambah I definite sama dengan 0,3 ampere dikali R1 sama dengan 10 ohm. Maka kita dapatkan V definite 1 yaitu 13 volt. Untuk titik 2 yaitu atau tegangan sumber yang terbesar yaitu V2 dikurang I definite dikali R3, yang mana nilainya V2 yaitu 20 volt dikurang I definite 0,3 ampere dikali R3 yaitu 20 ohm. Maka kita hasilkan V definite 2 nya yaitu 14 volt. Nah, karena di sini ada dua selisih atau perbedaan nilai, saya mengambil nilai tengahnya atau rata-rata dari kedua nilai definite, yaitu V definite 1 ditambah V definite 2 dibagi 2. Kita masukkan saja nilainya, yaitu V definite 1 13 volt ditambah V definite 2 14 volt dibagi 2. Jadi saya mendapatkan 13,5 volt. Oke, karena kita sudah mendapatkan V definite, yang terakhir yaitu kita mencari R pengganti. Nah, di sini R penggantinya ini kita tadi kan sudah memutuskan di R2. Jadi nilai arus penggantinya itu arus di R2. Nah, kita bisa membuat rangkaian seperti ini. Kita sudah mendapatkan kalau V definite-nya yaitu 13,5 volt. Untuk R definite-nya, untuk R definite ini kita sudah mendapatkan 6,66 ohm. Untuk
rangkaian atau R pengganti yaitu IR2 yang akan nantinya kita cari dengan nilai R2-nya itu 40 ohm dan arusnya masih belum kita cari, dan untuk akhirnya itu harus IR2 sama dengan V Thevenin per R Thevenin ditambah R2, yang mana kita masukkan nilainya V Thevenin 13,5 volt per R Thevenin 6,6 ohm ditambah R2-nya 40 ohm. Maka kita dapatkan 13,5 volt per 6,6 ohm ditambah 40 ohm yaitu 46,6 ohm. Nah, maka kita dapatkan IR2-nya yaitu 0,28 ohm. Nah, kita sudah mendapatkan nilai arus di R2. Jadi untuk selanjutnya kita mencari atau membuktikan kalau arus di R2 ini apakah sama dengan menggunakan metode Norton, menggunakan mode voltage, dan loop. Selanjutnya yaitu menggunakan metode Norton. Nah, dalam menggunakan metode Norton ini kita juga memberikan beberapa trik atau cara. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai hambatan Norton atau bisa disingkat dengan Rn, kemudian mencari arus Norton, dan yang terakhir yaitu mencari arus pengganti. Tadi dalam metode Thevenin ada 4 cara. Di sini untuk Norton hanya 3 cara saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti diketahui pada soal tadi R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 20 ohm. Dan untuk tegangan satunya 10 volt dan tegangan 2-nya 20 volt. Nah, yang pertama itu kita mencari R Norton. Untuk mencari R Nortonnya, ini kurang lebih sama dengan R Thevenin, yaitu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3, yang mana kita masukkan nilainya R1 sama dengan 10 ohm dikali R3 20 ohm per R1 10 ohm ditambah R3 20 ohm, maka 200 ohm per 30 ohm. Nah, kita dapatkan R Nortonnya yaitu 6,66 ohm. Nah, tadi juga dalam Norton ini sama-sama kita juga memutuskan salah satu nilai dari hambatan pada gambar. Di sini saya juga memutuskan di R2, dan pada metode Thevenin pun saya memutuskan di R2. Kemudian kita mencari I Norton. Nah, kita tahu kalau sama dengan bisa dikaitkan dengan hukum Kirchhoff, di mana I masuk sama dengan keluar. Nah, pada I masuk di sini yaitu ada I1 ditambah I2, nanti hasilnya sama dengan 3. Jadi di sini I Norton sama dengan I1 ditambah I2. Kita masukkan nilai untuk I1-nya yaitu V1 per R1 ditambah untuk nilai I2-nya yaitu V2 per R3. Nah, kita masukkan nilainya yaitu V1 sama dengan 10 volt per R1 sama dengan 10 ohm ditambah
V2 20 volt per R3-nya 20 volt. Di sini kita pakai R3 karena dalam rangkaian ini ada R3-nya, berarti 20 volt per 20 ohm. Jadi kita mendapatkan 1 ampere ditambah 1 ampere, yaitu 2 ampere. Jadi untuk nilai arus Nortonnya yaitu 2 ampere. Kemudian kita mencari I pengganti atau I di R2. Dan untuk membuat 1 Nortonnya, tadi di sini menggunakan di sini, kemudian untuk R Nortonnya kita buat seperti pada gambar. Di sini I Norton, di sini R Norton. Jadi menggunakan rumus IR2 sama dengan R Norton per R Norton ditambah R2 dikali I Norton, sama dengan R Nortonnya tadi 6,66 ohm per R Norton 6,66 ohm ditambah R2 40 ohm. Maka kita dapatkan 6,66 ohm per 46,6 ohm. Maka kita dapatkan IR2-nya yaitu 0,28 ampere. Jadi kita dapatkan sama nilai dari I pengganti atau IR2 menggunakan metode Thevenin dan metode Norton ini. Oke, selanjutnya kita melanjutkan menggunakan node voltage. Nah, tadi seperti yang saya singgung sebelumnya untuk hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Jadi yang masuk di sini ada I1 ditambah I3 dikurang I2 sama dengan 0. Nah, untuk I1 ditambah I2-nya I1 ditambah I3-nya sama dengan I2. Mengapa? Karena negatif ketika kita pindah ruaskan maka menjadi positif. Nah, kita tuliskan rumusnya yaitu F1 dikurang node voltage per R1 ditambah F2 dikurang tegangan pada node voltage-nya per R3 dikurang tegangan node voltage-nya per R2 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya yaitu F1 sama dengan 10 volt dikurang Fn. Nah, pada Fn ini belum kita ketahui, yang akan kita cari nantinya. Per R1 sama dengan 10 ohm ditambah V2 yaitu 20 volt dikurang Vn per 20 ohm dikurang Vn per 40 ohm sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, yaitu kita kalikan 4, maka penyebutnya 40. Nah, pada yang pertama ini kita kalikan 4, yaitu 10 volt dikali 4 40 volt dikurang Vn-nya dikali 4, yaitu jadi 4 Vn ditambah ini dikalikan 2, yaitu 20 volt dikali 2 sama dengan 40 volt dikurang 2 Fn, kemudian dikurang Fn per 40 ohm sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan 80 volt dikurang 7 Fn per 40 ohm sama dengan
0. Kemudian 2 dikurang 7 Fn per 40 ohm sama dengan 0, maka 2 dikurang 7 Fn sama dengan per 40 ohm. Nah, maka Fn sama dengan 80, kita dapatkan dari 40 ohm dikali 2 per 7 sama dengan 11,42 volt. Maka kita dapatkan tegangan pada node voltage-nya yaitu 11,42 volt. Kemudian kita mencari nilai di I1 atau di arus masuk 1, yaitu F1 V1 dikurang Vn per R1. Kita masukkan nilainya yaitu V1 sama dengan 10 volt. Tegangan pada node voltage-nya yaitu 11,4 volt per 10 ohm. Maka negatif 1,4 volt per 10 ohm. Nah, maka kita dapatkan arus satunya yaitu negatif 0,142 ampere. Kemudian untuk I2-nya yaitu tegangan pada node voltage-nya per R2, yang mana tegangan node voltage-nya 11,4 volt per 40 ohm sama dengan 0,28 ampere. Kemudian untuk I3-nya V2 dikurang Vn per R3, kita masukkan nilainya. V2 nya 20 volt. Tegangan pada node voltage-nya 11,4 volt per 20 ohm sama dengan 1,4 volt per 10 ohm. Maka kita dapatkan I3-nya yaitu 0,4 ohm. Oke, kita lanjutkan ke metode terakhir yaitu loop. Nah, untuk loop ini menurut saya cukup mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Kita hanya menggambarkan rangkaiannya saja, kemudian kita menggunakan atau membagikan menjadi 2 loop. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan hukum Kirchhoff yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, pada I masuk sama dengan I1 ditambah I3 dikurang I2 sama dengan 0, maka I1 ditambah I3 sama dengan I2, termasuk persamaan 1. Nah, di sini kita mencari loop 1 terlebih dahulu. Di sini dalam loop 1 ini ada yang berpengaruh, yaitu ada tegangan V1 dan R1. V1 ada R1 dan ada I1, dan ada juga R2-nya. Maka kita masukkan nilainya yaitu min 10 volt ditambah 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 0. 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 10 volt. Kenapa 10 volt menjadi positif? Karena dia pindah ruas. Kemudian 10 I1 ditambah 40 dalam kurung I1 ditambah I3 sama dengan 10 volt.
10I1 ditambah 40I1 ditambah 40I3 sama dengan 10 volt. Maka kita dapatkan persamaan 2 yaitu 50I1 ditambah 40I3 sama dengan 10 volt. Kemudian loop 2 sama dengan loop 1, perbedaannya hanya komponen-komponennya saja. Nah, untuk loop 2 ini min 20 volt ditambah 20I3 ditambah 40I2 sama dengan 0. Kemudian 20I3 ditambah 40I2 sama dengan 20 volt. Mengapa menjadi positif? Karena 20 voltnya ini pindah ruas. Kemudian 20I3 ditambah 40 dalam kurung I1 ditambah I3 sama dengan 20 volt. 20I3 ditambah 40I1 ditambah 40I3 sama dengan 20 volt. Maka kita dapatkan persamaan 3 yaitu 40I1 ditambah 60I3 sama dengan 20 volt. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3, yang mana 50I1 ditambah 40I3 sama dengan 10 volt dan 40I1 ditambah 60I3 sama dengan 20 volt. Nah, pada yang atas ini kita kalikan 4 dan yang bawah kita kalikan 5, maka menghasilkan 200I1 ditambah 160I3 sama dengan 40 volt dan 200I1 ditambah 300I3 sama dengan 100 volt. Kita kurangkan maka mendapatkan min 140I3 sama dengan min 60 volt. Nah, maka I3 sama dengan 0,43 ampere. Selanjutnya kita substitusi nilai I1 dan nilai I3 dan I1 pada persamaan 1, yang mana I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kita masukkan nilainya. I1 yaitu min 0,4 ampere ditambah 0,43 ampere sama dengan I2. Nah, maka kita dapatkan I2 yaitu 0,29 ampere. Kemudian kita substitusikan nilai I3 pada persamaan 2 atau 3, yaitu 50I1 ditambah 40I3 sama dengan 10 volt. Kemudian 50I1 ditambah 40. Nah, I3 nya sudah kita ketahui yaitu 0,43, maka kita masukkan sama dengan 10 volt. 50I1 ditambah 17,2 sama dengan 10 volt. Maka 50I1 sama dengan min 7,2. Nah, maka kita dapatkan nilai I1 nya sama dengan min 0,14 ampere. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.